Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang seputar negara ASEAN, yaitu negara Indonesia. Seperti apa pola kehidupan masyarakat Indonesia dan seperti apa gambaran masyarakat Indonesia? Mari kita saksikan di ulasan video berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Identitas negara. Nama resmi yaitu Indonesia, ibu kota yaitu Jakarta, pemerintahan yaitu Republik. Kepala negara itu presiden sekaligus berperan sebagai kepala pemerintahan. Bahasa utamanya yaitu Indonesia. Agama utama itu ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Jumlah suku bangsa di Indonesia pada tahun 2010 itu ada 1128 jiwa. Sedangkan penduduknya bertotal 255,7 juta jiwa, ini berdasarkan sensus tahun 2015. Mata uang yaitu rupiah, hari kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di Indonesia juga ada maskapai penerbangan yaitu namanya Garuda Indonesia Airlines dengan bandar udara pendukung aktivitas-aktivitas yang sudah berskala internasional. Keadaan alam. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dari data Badan Informasi Geospasial menunjukkan bahwa total pulau di Indonesia ini mencapai 13.466 dengan luas daratannya yaitu sekitar 1,9 juta km persegi dan luas perairan sekitar 3,2 juta km persegi. Letak dan batas. Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur dengan letak lintangnya yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan di persilangan antara dua benua hingga dua samudra. Secara geologis, Indonesia merupakan daerah pertemuan antar deretan pegunungan yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Selain itu, Indonesia juga merupakan pertemuan antara lempeng Asia Indo-Australia dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Itu sebabnya Indonesia banyak memiliki gunung berapi, sering terjadi gempa bumi, baik gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Sedangkan untuk iklim, Indonesia memiliki iklim tropis. Maka ada dua musim saja yang ada di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau atau panas. Pegunungan. Indonesia memiliki dua deretan pegunungan besar, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, sehingga terbagi menjadi beberapa daerah. Sedangkan untuk puncak tertinggi dari keseluruhan relief di Indonesia itu berada di Puncak Kartens, yang ada di Gunung Jayawijaya, Papua, dengan ketinggian 4.484 meter dari permukaan laut. Sedangkan untuk dataran tinggi, ada beberapa dataran tinggi yang terkenal di Indonesia, yaitu seperti dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Magelang, Malang, dan dataran tinggi yang berada di Bandung. Dataran tinggi ini disebut juga plato dan plateau. Sedangkan untuk dataran rendah, yaitu adalah bagian permukaan bumi yang tanahnya hampir rata, dengan ketinggian 0-200 meter dari permukaan laut. Dataran rendah juga banyak dijumpai di daerah aliran sungai, contoh seperti di Sumatera bagian timur dan Jawa Barat bagian utara. Lalu ada juga yang namanya peneplain. Peneplain itu adalah proses perombakan batu atas permukaan bumi oleh tenaga dari luar bumi atau disebut eksogen, yang berlangsung lama sehingga bentang alam sisanya berubah menjadi relatif datar. Lalu ada yang namanya depresi. Depresi ini adalah bagian permukaan bumi yang mengalami penurunan. Contohnya yang ada di Indonesia seperti Depresi Serayu yang memanjang dari Cilacap sampai Purwokerto, Wonosobo, dan Depresi Lembah Semangkok yang memanjang dari utara Pulau Sumatera hingga selatan Pulau Sumatera.
Keadaan perairan. Seperti kita ketahui, Indonesia itu adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang otomatisnya daerah terbesar kita yaitu laut. Laut Indonesia ini kaya dengan berbagai jenis ikan dan hasil lautnya. Ini bisa kita jumpai di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Jumlah penduduk. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia berkisar 255,7 juta jiwa. Angka pertumbuhan ini dengan tingkat rata-ratanya sekitar 475 jiwa kilometer persegi, dengan pertumbuhan 0,1% per tahun. Penurunan pertumbuhan penduduk ini tidak lepas dari suksesnya program keluarga berencana yang dicanangkan oleh pemerintah. Namun, masih tetap juga Indonesia menghadapi jumlah pertumbuhan penduduk, seperti kepadatan yang tidak merata, penyebaran yang timpang, komposisi penduduk yang sebagian besar berusia muda, dan terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan. Hingga saat ini Indonesia masih menghadapi masalah yang seperti itu. Selanjutnya pada pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan laporan IMF menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu mencapai 4% pada tahun 2013. Pertumbuhan ini mengalami fluktuasi setiap tahun karena faktor ekonomi dunia atau karena sensitifnya respon pasar atas kebijakan ekonomi. Contoh pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi dunia ini melambat, mengakibatkan turunnya harga sejumlah komoditas di Indonesia dan memperkecil peluang-peluang baru. Akan tetapi, pertumbuhan yang mengecil ini dapat berbalik arah jika investasi di negeri kita semakin ditingkatkan, termasuk iklim investasinya. Selain itu, kita tahu bahwa Indonesia sering melakukan kegiatan ekspor yang mengandalkan sektor minyak dan gas, serta hasil sumber daya alam lainnya. Dan juga Indonesia sering melakukan kegiatan impor, utamanya yaitu berupa perkakas industri, farmasi dan kimia, barang-barang elektronik, dan otomotif. Sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia ini berupa hasil tambang, pertanian, dan bahan baku industri. Contoh hasil tambang yang dimiliki Indonesia seperti minyak bumi, batu bara, biji timah, biji emas, serta biji besi yang ada di Cilacap. Adapun hasil pertanian lainnya yaitu berupa padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, abaca, tembakau, nanas, dan ikan. Bentuk kerjasama. Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu ada yang berlangsung secara bilateral, regional, dan multilateral. Hal ini sering menitik beratkan pada sektor pariwisata, ekonomi, yaitu berupa ekspor dan impor. Contoh, Indonesia mengekspor hasil hutan seperti kayu dan bahan tambang ke Jepang, sementara pemerintah Jepang mengekspor barang-barang elektronik dan otomotif ke Indonesia. Selain itu, bentuk kerjasama antara Indonesia dengan berbagai negara dilakukan dengan organisasi internasional yang terdiri atas beberapa contoh. Selain di kawasan regional, ada juga kerjasama dalam organisasi lain seperti APEC, Gerakan Non-Blok, dan PBB. Oke, itu dia pembahasan kita mengenai negara Indonesia yang merupakan bagian dari negara ASEAN atau Asia Tenggara. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung kami untuk terus memberikan informasi-informasi menarik seputar media pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.